Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Bambang Sumedi. Jangan pernah bosan teman-teman ya, karena di sini saya akan terus membagikan kepada teman-teman semua terkait seputar obat, farmasi, mungkin bisnis apotik dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan video terbaru dari saya. Check it out untuk selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang obat teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, sebenarnya obat itu sampai ke tangan kita tidak mudah, dan obat itu sudah di packaging sedemikian rupa dari pabrikannya supaya diterima sampai ke tangan teman-teman atau tangan konsumen supaya mudah dan supaya aman, dan sampai digunakan ke pasien pun, pada teman-teman yang membutuhkan pun khasiatnya pun bisa didapatkan dengan baik. Pada video-video saya yang lalu, silahkan teman-teman scroll lagi, perjalanan obat bisa sampai ke kita sudah saya jelaskan seserinci mungkin. Nanti teman-teman bisa menyaksikannya. Nanti linknya saya tempel di deskripsi teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa menyaksikannya. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan pada teman-teman semua bahwasannya kita bisa tahu takaran dosis untuk yang kita konsumsi sesuai dengan keadaan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya yang mengkonsumsi anak-anak berapa, yang mengkonsumsi dewasa berapa, mengkonsumsi bayi berapa, sudah tertera semua di obat tersebut. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung atau lupa menanyakan pada apoteker atau petugas apoteknya, teman-teman bisa langsung melihat di kemasan obat tersebut atau dalam brosur tersebut. Jadi di sini saya akan membahas kepada teman-teman semua apa aja sih yang ada dalam obat tersebut dan apa aja sih yang ada di kemasan obat tersebut. Saya akan bahas kepada teman-teman semua ya. Jadi sebelum saya akan menjelaskan kepada teman-teman atau memberikan contoh kepada teman-teman semua tentang obat yang sangat familiar bagi kita semua, mungkin ibu-ibu semua yang kita pun para muda-muda yang lain sebagainya mungkin sangat familiar dengan obat ini. Apakah obat itu? Ini teman-teman, Sanmol sirup. Ini Sanmol sirup teman ya. Sanmol sirup isinya paracetamol dan ada lagi semua Sanmol teman-teman. Ada Sanmol tablet, ada Sanmol drop, dan saya akan jelaskan satu persatu. Jadi video kali ini kita akan membahas gimana sih cara melihat keterangan atau melihat identitas dari obat tersebut. Kalau seandainya teman-teman lupa, terutama terkait dosis. Oke, yang pertama kita membahas dulu dari kemasan obat tersebut teman-teman ya. Obat itu kita akan membahas spesiesnya ke sirup. Obat tersebut memiliki, atau sudah saya jelaskan tadi di awal video, bahwasannya obat itu sudah di packaging atau dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menyampai kepada teman-teman semua. Yang pertama kita akan membahas kemasan dulu teman-teman ya. Kita akan membahas kemasan ini dulu. Kita akan unboxing obat. Oke teman-teman ya. Oke, di sini obat Sanmol sirup ini dikemas dengan botol sirup. Ini ada botol kaca teman-teman ya. Mungkin produk lain ada yang menggunakan botol plastik ataupun botol kaca. Namun untuk Sanmol sendiri dia menggunakan botol kaca teman-teman ya. Jadi kalau pecah hati-hati. Jadi di sini sirup ini dikemas dengan kemasan primer. Mana kemasan primernya? Inilah kemasan primer teman-teman ya. Kemasan primernya di botol ini. Karena apa yang dimaksud dengan kemasan primer? Kemasan primer itulah kemasan yang langsung bersentuhan dengan zat aktif atau langsung bersentuhan dengan obat. Kalau seandainya obat itu tablet, maka dia yang masuk kemasan primer adalah blister di dalam teman-teman ya. Ada kemasan plastik atau blister di dalamnya. Kita akan membahas tentang sirup. Sirup ini kemasan primernya botol. Dan di sini di dalam botol ini yang tanda ini teman-teman ya, ini namanya label obat. Jadi setiap kemasan itu harus dilabelkan. Label itu menunjukkan dari nama obat, zat aktif, kandungan dan lain sebagainya. Nanti di sini ada keterangan semua teman-teman ya. Ini termasuk kemasan primer. Dan selanjutnya dalam obat tersebut juga terdapat ini brosur. Nanti kita bahas brosurnya. Ada juga takaran dosis, takaran untuk obat, cara minum dalam bentuk tutup. Nah sini box obat
ini kotak obat ini termasuk dalam kemasan sekunder. Kenapa kemasan sekunder? Karena dia melapisi dalam kemasan primer tersebut. Jadi istilahnya diambil kemasan sekunder. Dan obat Sanmol ini juga di packaging dalam kemasan tersier. Kemasan tersiernya seperti apa? Kemasan tersiernya yaitu kardus. Jadi nanti dalam satu kardus itu terdapat 24 botol sirup Sanmol ini. Jadi pabrikan sudah mempackaging sedemikian rupa dengan kemasan tersier, kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier, sehingga obat itu aman dan sampai di tangan para konsumen. Itu teman-teman ya. Kalau kita aja nggak bayangin kalau seandainya datang itu dari bentuk botol seperti ini tanpa dilapisi kardus dan kemasan ini, mungkin akan hasilnya mungkin ada pecah di jalan, atau nanti waktu pendistribusian terjadi goncangan, akan tidak aman. Jadi tujuan kemasan itu untuk menjaga stabilitas supaya obat itu tetap aman digunakan sampai ke tangan teman-teman semua. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan teman-teman sesuai dengan kemasan. Ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kita masukkan lagi di sini. Sedangkan untuk kebiasaan teman-teman ada sekarang, dulu biasa hamil dengan sendok. 1 sendok teh itu 5 mili teman-teman. Jadi kalau seandainya dengan dosis yang 5 mili itu sama dengan sendok teh. Namun sendok teh di rumah kita kadang kecil. Jadi yang dimaksud sendok teh di bidang farmasi adalah sendok obat yang kandungannya 5 mili. Mungkin kalau dalam bentuk tutup seperti ini ada takaran teman-teman ya. Ada setengah sendok teh, ada 1 sendok teh, ada sepertengah sendok makan, 1 sendok makan. Nah, nanti di sini juga ada label di sini 2,5 mili, setengah sendok teh, 5 mili, 1 sendok teh, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa melihat tulisan yang transparan di dalam tutup kemasan. Jadi disesuaikan dengan dosis atau dengan takaran yang ditentukan sesuai keluhannya. Nah, kita akan membahas brosur teman-teman ya. Jadi di brosur ini berisikan tentang identitas obat secara keseluruhan. Kita baca satu-satu. Jadi teman-teman yang mendapatkan obat kemasan ini jangan diabaikan brosur ini, karena brosur ini menjadi petunjuk awal teman-teman. Kalau seandainya teman-teman terlupa, atau seandainya teman-teman terlupa, atau seandainya lupa menanyakan apakah yang sudah dituliskan dokter ataupun apoteker yang telah memberi obat. Di sini tersedia 2 bahasa biasa teman-teman, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita baca yang bahasa Indonesia teman-teman ya. Di sini Sanmol paracetamol sirup kita bagi kolom-kolomnya teman-teman ya. Ada kolom komposisi, ada kolom farmakologi, ada kolom indikasi, ada kolom kontraindikasi, ada kolom efek samping, perhatian, dosis, overdosis, kemasan, dan penyimpanan. Kita akan bahas di kolom komposisi. Kolom komposisi di sini menunjukkan bahwasannya itu kandungan obat tersebut. Kandungannya apa? Sanmol kandungan paracetamol 120 mg. Jadi setiap 5 mili, seandainya teman-teman menakar 5 mili di sini, itu terdapat 120 mg zat aktif paracetamol. Seandainya kalau teman-teman menakar setengah mili, berarti terkandung zat obat bagi 2 saja berarti 60 mili. Itu teman-teman cara menghitungnya. Sedangkan untuk farmakologi adalah mekanisme kerja atau cara kerja obat itu dalam tubuh. Jadi paracetamol di sini, paracetamol bertugas sebagai analgesik dengan meningkatkan ambang rasa sakit dan sebagai anti nyeri. Jadi paracetamol sini bukan hanya sebagai penghilang penurun panas teman-teman. Di sini paracetamol juga memiliki fungsi penghilang nyeri atau analgetik antipiretik teman-teman ya. Sedangkan perjalanan itu sudah dijelaskan juga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus. Indikasinya Sanmol diindikasikan untuk meringankan rasa sakit dan pada keadaan sakit kepala, sakit dan menurunkan demam. Jadi di sini paracetamol atau Sanmol ini indikasi itu dimasukkan untuk kegunaannya, indikasi itu kegunaannya. Sedangkan kontraindikasi itu tidak bisa digunakan pada. Nah, di sini kontraindikasi pada Sanmol sudah dijelaskan pada tidak dikontraindikasikan atau dilarang, sangat dilarang pada penderita gangguan fungsi hati yang berat dan hipersensitif terhadap paracetamol. Selanjutnya efek samping. Perlu diketahui teman-teman ya, bahwasannya efek samping obat ini tidak semesta-mesta selalu muncul di setiap pasien. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak usah heran seandainya pas teman-teman merasakan efek samping yang muncul, sedangkan kawan teman-teman yang mengkonsumsi obat yang sama tidak merasakan efek samping tersebut. Jadi teman-teman jangan heran, karena efek samping ini adalah pengertian sendiri efek lain yang sering muncul pada setiap pasien, namun
tidak mesti dirasakan oleh semua pasien. Itu perlu digarisbawahi teman-teman ya. Perhatian, nanti diperhatikan tuh ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam obat ini. Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak turun, setelah nyeri, segera hubungin unit pelayanan kesehatan. Penggunaan obat ini penderita mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dilihat di sini teman-teman. Perhatian itu apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat ini. Sedangkan untuk selanjutnya itu dosis di sini tertera dosis 0 tahun sampai 1 tahun berapa, dosis 1 sampai 2 tahun berapa, dan dosis 2 sampai 6 tahun berapa. Di sini bisa teman-teman, kalau seandainya teman-teman ragu menanyakan atau tidak mendapatkan edukasi dari pihak apoteker atau petugas apotek, teman-teman bisa melihat langsung di sini. Sudah dikasih kemudahan di sini pada kemasan ini, sudah ada petunjuk berapa dosisnya, dan teman-teman bisa perpetokan pada sini teman-teman ya, pada kertas ini. Oke, saya lupa menggunakan pada kertas brosur teman-teman ya. Overdosis, kita masuk kolom overdosis teman-teman. Paracetamol dalam dosis terlebih dapat menimbulkan keracunan pada hati. Jadi sebenarnya apapun obatnya, yang lagi namanya obat itu tidak bisa digunakan dalam jangka panjang ataupun dalam jumlah yang banyak, sesuai dengan dosis tertentu dan pemakaian. Apalagi untuk kasus analgetik antibiotik hanya digunakan bila perlu teman-teman. Maksudnya bila perlu itu bila terjadi gejala baru digunakan. Di sini masuk dalam kemasan 1 dus 1 botol 60 ml, dan penyimpanan disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi teman-teman yang mempunyai sirup di rumah tidak perlu disimpan dalam kulkas, cukup disimpan dalam suhu 30 derajat Celcius. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di sini masih bingung cara pemakaian obat, menanyakan berapa dosis, berapa cara pakai, teman-teman tidak usah bingung. Teman-teman bisa cek langsung di dalam kemasan obat. Di sini tertera di brosur ini gunanya dibaca teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan obat, bila terdapat brosur dalam kemasan obat silahkan dibaca. Kecuali dengan ada obat-obat yang tidak mendapatkan brosur, teman-teman mungkin bisa mengkontak petugas apotek langsung atau menanyakan kepada apoteker teman-teman ya. Jadi mungkin video singkat dengan penjelasan saya teman-teman bagaimana cara melihat dosis atau bagaimana cara melihat kemasan atau melihat brosur dalam obat tersebut bisa dimengerti, dan mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan dapat mengambil manfaat dari video ini. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Jangan lupa, kalau teman-teman masih bingung tentang obat, silahkan datang langsung ke apotek untuk menanyakan tentang obat tersebut. Pasti petugas apotek atau apoteker akan senang sekali untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.